Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap sehat ya. Mudah-mudahan hari ini kita tetap diberikan kesehatan, kelimpahan berkah, rahmat, dan hidayahnya sehingga kita bisa belajar kembali dengan semangat pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, sebelum kita mulai untuk materi kita pada hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan bahas mengenai aspek ekonomi, sosial, dan politik. Nah, kita akan lihat bagaimana implikasinya aspek ekonomi, sosial, dan politik ini mempengaruhi bisnis yang akan kita jalankan. Sehingga dalam menyusun rencana bisnis, kita perlu mempertimbangkan aspek-aspek tersebut. Nah, jadi aspek ekonomi ini nanti akan meliputi mengenai rencana pembangunan nasional, distribusi nilai tambah, nilai investasi tenaga kerja, keuntungan ekonomi nasional, hambatan bidang ekonomi, maupun dukungan dari pemerintah. Sedangkan aspek sosial kita akan membahas kedudukan perusahaan sebagai lembaga sosial, terus kemudian perubahan suatu kondisi sosial yang cukup kompleks, terus kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai perusahaan dalam masyarakat yang pluralistik. Nah, yang terakhir kita akan bahas mengenai aspek politik, kita singgung sedikit sebenarnya aspek politik apa yang mempengaruhi proses perencanaan ataupun studi kelayakan bisnis yang mau kita bangun. Kita mulai dari aspek ekonomi. Nah, dari aspek ekonomi di sini sangat banyak sekali data-data makroekonomi yang ada dalam suatu negara yang pada saatnya atau pada aplikasinya itu sangat penting sekali untuk membuat suatu studi kelayakan bisnis. Misalkan PDB-nya suatu negara, investasi, inflasi, kurs valuta asing, terus kemudian suku bunga, anggaran pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa kebijakan ekonomi tersebut, informasi-informasi secara makroekonomi tersebut kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan lihat dari sisi rencana pembangunan nasional. Nah, sisi rencana pembangunan nasional ini kita akan menganalisis manfaat proyek ditinjau dari sisi pembangunan secara nasional. Nah, kenapa ini penting? Karena ketika proyek kita itu mendukung program pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah, maka kemungkinan besar proyek itu bisa dijalankan pada negara tersebut. Jadi untuk aspek ekonomi, sosial, dan politik itu kita sudut pandangnya dari makro ya. Kalau yang kemarin aspek pasar, pemasaran, manajemen, teknis operasi, kita masih fokus pada sisi perusahaannya, baik lingkungan internal ataupun eksternal. Nah, ini kita lebih ke sisi eksternal, namun secara lebih luas. Skopnya itu lebih luas lagi dari beberapa topik yang kita bahas kemarin. Nah, kita kembali lagi, sisi rencana pembangunan nasional di sini ada beberapa contoh
manfaat proyek yang ditinjau dari rencana pembangunan nasional. Yang pertama, yaitu memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, kegiatan usaha yang dapat dikerjakan oleh tenaga kerja lokal, di mana tidak perlu digantikan oleh tenaga kerja asing, mengakibatkan posisi di mana perusahaan itu berdiri bisa menyerap atau memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat lingkungan sekitar. Ketika semakin banyak kesempatan kerja, maka tingkat pengangguran akan semakin rendah. Nah, saat pengangguran semakin rendah, maka secara ekonomi masyarakat itu bisa membelanjakan pendapatannya, jadi daya beli masyarakat meningkat. Kalau daya beli masyarakat meningkat, kenapa? Dampaknya bagi perusahaan. Maka produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu bisa terserap, bisa dibeli oleh masyarakat, baik masyarakat lokal di sekitar tempatnya berada maupun masyarakat secara regional ataupun secara nasional bahkan internasional, seperti itu. Nah, jadi di sini sangat baik ketika kita merencanakan untuk membangun suatu usaha, walaupun dimulai dari yang kecil dulu, setidaknya bisa menyerap tenaga kerja, oh di tingkat RT misalkan, oh tingkat RW, jadi kita bisa menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar. Yang kedua, itu menggunakan sumber daya lokal. Contoh dari sumber daya lokal apa? Bahan baku. Misalkan, di daerah pegunungan misalkan, oh banyak sekali tanaman rambutan. Tanaman rambutannya dijual harganya murah. Kenapa? Karena hampir setiap rumah sudah memiliki tanaman rambutan, sehingga mereka tidak bisa, bukan tidak bisa membeli, tapi tidak mau membeli karena mereka juga punya. Nah, dari sinilah ketika kita membuat perusahaan misalkan, buah beku. Buah bekunya apa? Buah beku rambutan. Nah, ketika dibekukan, maka masa pembusukannya akan melambat. Terus kemudian buah bekunya disimpan dalam kaleng atau buah bekunya itu, diberikan tambahan bahan-bahan tertentu sehingga bisa atau layak diekspor. Nah, penggunaan sumber daya lokal ini secara otomatis bisa juga meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Kenapa? Karena rambutan yang awalnya nilai ekonomisnya tidak terlalu tinggi di masyarakat bisa menembus pasar internasional misalkan. Nah, yang selanjutnya itu menghasilkan dan menghemat devisa. Penggunaan bahan baku yang diambil dari produk lokal berarti mengurangi penggunaan bahan impor. Nah, pengurangan pembelian barang-barang secara impor, maka pada akhirnya akan menghemat devisa negara. Apalagi kalau misalkan produk olahan kita mampu dijual dengan ekspor, maka dia akan menghasilkan devisa. Nah, terus kemudian aspek ekonomi dari sisi pembangunan rencana pembangunan nasional yang keempat adalah menumbuhkan industri lain. Dengan adanya proyek bisnis yang baru, diharapkan tumbuh industri yang lain, baik yang sejenis ataupun industri pendukung lainnya. Misalkan tadi saya bilang buah beku. Buah beku berarti, oh perlu misalkan es atau perlu tambahan glukosa atau karena buah bekunya disimpan di dalam kemasan kaleng, maka perusahaan membutuhkan bahan baku kaleng untuk kemasan atau membutuhkan plastik. Dia akan mendorong pertumbuhan industri yang lain, di mana industri yang lain itu tentunya juga membutuhkan tenaga kerja. Maka dari itu sebenarnya
membuat suatu usaha baru itu sangat berdampak positif bagi lingkungan sekitar secara mikro maupun nasional secara makro. Yang selanjutnya adalah turut menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri sesuai dengan kemampuan. Jadi di sini ketika banyak produk yang dihasilkan di dalam negeri, maka kita akan mengurangi impor kan tadi poin yang ketiga. Nah, di samping itu, produk yang dihasilkan oleh perusahaan lokal bisa terserap di lingkungan masyarakat sekitarnya, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Seperti itu. Terus kemudian yang terakhir adalah menambah pendapatan nasional. Di sini sudah jelas bahwa ketika kita membuat bisnis, terus kemudian kita bisa menyerap tenaga kerja, terus pada akhirnya bisa menemukan industri lain dalam rantai bisnis yang kita bikin, atau bisa juga industri yang sejenis. Mereka juga menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitarnya juga. Nah, pada akhirnya akan bertumbuh semakin pesat, bisa memenuhi kebutuhan konsumen sehingga terjadilah swasembada. Nah, di situ pada akhirnya akan membawa dampak pendapatan nasional. Nah, aspek ekonomi yang kedua, kita akan bahasnya dari sisi distribusi nilai tambah. Nah, agar sebuah proyek yang akan dibangun ataupun sebuah bisnis yang akan dibangun memiliki nilai tambah, maka harus dihitung secara kuantitatif. Nah, bagaimana kita menghitungnya secara kuantitatif? Kita akan menentukan yang pertama, kira-kira kalau produk itu dijual, pendapatan kita berapa? Terus kemudian, biaya-biaya yang sudah kita keluarkan berapa? Nah, pendapatan dikurangi biaya-biaya untuk menghasilkan produk atau harga pokok produk itu disebut nilai tambah kotor. Nah, nilai tambah bersihnya itu dikurangi dengan biaya depresiasi dan amortisasi atas penggunaan aktiva tetap. Nah, ini nanti untuk distribusi nilai tambah itu akan kita bahas lebih lanjut dalam aspek finansial minggu depan ya. Nah, terus untuk yang selanjutnya itu kita bisa melihat dari kita juga bisa melihat dari sisi nilai investasi per tenaga kerja. Nah, penilaian ini menunjukkan bahwa proyek ataupun suatu unit bisnis baru mampu meningkatkan kesempatan kerja. Nah, salah satu caranya adalah melalui unit bisnis yang menerapkan proyek padat modal ataupun padat karya. Nah, kalau padat karya tadi dia efeknya ke sini ya, dari pembangunan nasional itu membuka kesempatan kerja dan lain-lain. Kalau dia proyek bisnisnya itu padat modal, itu akan meningkatkan nilai investasi. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah hambatan di bidang ekonomi. Nah, pelaksanaan pembangunan ekonomi yang terus dilaksanakan dalam rangka menaikkan atau paling tidak mempertahankan pendapatan yang telah dicapai di situ tadi dari rancangan ini pastilah ada suatu kendala yang mungkin dihadapi. Nah, beberapa kendala yang dihadapi akan kita bahas di slide selanjutnya. Jadi, untuk hambatan bidang ekonomi maupun dukungan pemerintah akan kita bahas di next slide. Oke. Nah, kita akan bahas mulai dari hambatan di bidang ekonomi.
Yang pertama adalah iklim tropis. Kenapa iklim tropis menjadi sebuah hambatan? Nah, ada beberapa penelitian, saya lupa pernah baca beberapa artikel yang menyebutkan bahwa warga negara yang hidup di lingkungan tropis itu produktivitasnya cenderung lebih rendah daripada warga negara yang ada di lingkungan subtropis ataupun iklim yang lainnya. Kenapa? Karena suhu di iklim tropis itu hangat, terus kemudian tantangan effortnya itu juga tidak terlalu, tidak terlalu strike, jadi tidak terlalu ekstrim cuacanya. Jadi hanya ada 2 musim ya, kayak di Indonesia hanya musim kemarau dan hujan. Sedangkan kalau di negara subtropis kan ada musim salju, di mana kalau musim salju kan semua membeku dingin, sehingga sebelum musim salju harus ada persiapan-persiapan agar tidak kekurangan bahan makanan atau yang lainnya. Jadi mereka itu akan bekerja jauh lebih keras. Terus kemudian ada musim panas. Musim panas cuacanya sangat panas sehingga mengakibatkan dehidrasi ataupun kondisi penurunan daya imun tubuh ataupun yang lainnya. Nah, jadi mereka untuk mempersiapkan menghadapi kondisi-kondisi yang terburuk, mereka akan memacu dirinya secara lebih kuat lagi. Nah, itu karena kita ada di iklim tropis dengan cuaca yang tidak terlalu ekstrim, maka kita cenderung habis ini mungkin hujan, besok kemarau. Jadi tantangan dan effortnya itu agak kurang, seperti itu. Nah, terus kemudian poin yang kedua adalah produktivitas yang rendah. Ini seperti yang saya jelaskan di poin pertama tadi, salah satu faktor yang mengakibatkan itu. Namun demikian, faktor yang lain, produktivitas yang rendah itu disebabkan oleh kualitas manusia dan sumber daya alam atau sumber alam yang relatif kurang menguntungkan. Seperti itu sehingga produktivitasnya rendah. Terus kemudian hambatan yang lain itu adalah sedikitnya modal yang dimiliki. Nah, karena produktivitas yang rendah dari SDM utamanya akan mengakibatkan pendapatan yang rendah. Ketika pendapatan rendah, jadi ketika pendapatan seseorang itu rendah, mengakibatkan apa? Daya belinya dia rendah. Kalau daya belinya rendah, maka akan berdampak pada rendahnya pendapatan negara. Sehingga tabungan sebagai sumber kapital juga akan rendah. Jadi logikanya gini, kalau masyarakat kita itu produktivitasnya rendah, otomatis pendapatan atau gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada yang bersangkutan akan semakin sedikit. Kalau pendapatan mereka sedikit, ya paling hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi tidak bisa menabung. Nah, kalau tabungannya mereka itu sedikit, maka dampaknya secara nasional adalah sumber kapital juga rendah. Masih ingat ya, kalau masyarakat itu menabung di bank, bank kan akan mengucurkan kredit kepada usaha-usaha untuk meningkatkan perekonomiannya. Nah, tapi kalau nggak ada yang menabung, maka bank tidak bisa mengucurkan pendanaan tersebut, sehingga di sini kapitalnya sedikit. Terus hambatan yang selanjutnya adalah nilai perdagangan luar negeri yang rendah. Ini disebabkan negara miskin biasanya dia mengandalkan ekspor barang-barang mentah. Jadi dari kegiatan ekstraktif. Nah, apabila diekspor dalam kondisi barang-barang mentah, maka nilai ekonomisnya tidak terlalu tinggi.
Kalau nilai ekonomisnya tidak tinggi, akibatnya apa? Nilai perdagangan luar negeri dari negara tersebut itu rendah, seperti itu. Sementara kalau dia mau melakukan impor dari negara lain, misalkan dia mau impor produk teknologi itu harganya sangat mahal sehingga terjadi kesenjangan di sini antara produk ekstraktif dengan produk teknologi, ada kesenjangan yang sangat tinggi sehingga nilai perdagangan luar negeri untuk negara-negara yang seperti itu rendah. Terus yang selanjutnya adalah besarnya pengangguran. Maaf ya, ini typo ya, 2 sama. Besarnya pengangguran itu disebabkan oleh banyaknya tenaga kerja yang pindah dari desa ke kota atau istilahnya urbanisasi. Jadi di desa yang mengerjakan lahan pertanian itu tidak ada, rata-rata sudah orang tua-tua. Kenapa? Karena yang muda cenderung pengennya ke kota, kerjanya di perusahaan dan yang lain-lain. Sedangkan di kota tidak mampu menampung tenaga kerja yang melimpah ruah, sehingga banyak pengangguran. Nah, maka dari itu diterbitkanlah Undang-Undang Desa ya, Undang-Undang Desa di mana pendanaan alokasi dana desa itu sangat luar biasa untuk menstimulus perkembangan BUMDes, badan usaha milik desa, sehingga bisa menyerap tenaga kerja, mereka tidak perlu ke kota sehingga bisa terjadilah pemerataan pembangunan. Jadi di situ arah kebijakan pemerintah yang diharapkan. Terus kemudian yang selanjutnya adalah besarnya ketimpangan distribusi pendapatan. Di sini ketimpangan distribusi pendapatan itu contohnya untuk pendapatan atau laba perusahaan lebih banyak didominasi oleh perusahaan-perusahaan multinasional, misalkan perusahaan lokal kurang dapat tempat di pasar, sehingga kekayaan itu hanya mengalir kepada orang-orang tertentu, seperti itu. Itu adalah ketimpangan distribusi pendapatan yang tidak merata. Terus yang selanjutnya adalah tekanan penduduk yang berat. Nah, hal ini disebabkan oleh naiknya rata-rata umur manusia yang diiringi dengan masalah besarnya persentase kenaikan jumlah penduduk yang makin membebani sumber daya lain. Contohnya apa? Misalkan pertumbuhan penduduk Indonesia yang sangat luar biasa diiringi dengan pertumbuhan kebutuhan tempat tinggal. Nah, karena banyak yang butuh tempat tinggal, maka dibuatlah atau bermunculanlah perusahaan-perusahaan yang menawarkan kredit perumahan. Ketika kredit perumahan, di situ banyak lahan-lahan persawahan yang dikonversi menjadi lahan perumahan. Nah, kalau sawahnya semakin sedikit, maka produsen untuk menghasilkan produk-produk bahan pangan akan semakin berkurang, padahal penduduknya semakin meningkat, berarti kan tidak seimbang. Ada ketimpangan di situ. Ledakan penduduk tidak diikuti dengan kenaikan sumber bahan pangan, malah sumber bahan pangannya menurun. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan persentase kenaikan jumlah penduduk makin lama membebani sumber daya yang lain, utamanya sumber daya alam. Terus yang terakhir, hambatan bidang ekonomi adalah penggunaan tanah yang produktivitasnya rendah. Nah, hal ini disebabkan karena faktor petani atau disebabkan oleh sektor pertanian yang menjadi mata pencarian utama di samping kualitas alat produksi, pupuk, teknik pengolahan juga masih rendah. Kenapa? Karena
tadi tenaga kerja yang potensial pada ke kota untuk mencari pekerjaan pada sektor industri, sehingga sektor agrarisnya kekurangan sumber daya yang kompeten. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah ini dapat diwujudkan melalui kebijakan langsung maupun kebijakan tidak langsung. Kebijakan langsung contohnya adalah kebijakan perdagangan luar negeri, kebijakan perdagangan dalam negeri, ataupun kebijakan produksi. Nah, kebijakan perdagangan luar negeri itu bisa diupayakan melalui skema tarif seperti tarif ekspor, impor, terus kemudian tarif PPN, tarif bea cukai ketika ada barang masuk dari luar negeri. Nah, sedangkan untuk kebijakan non-tarif itu lebih pada kuantitasnya. Kuotanya boleh membeli komoditas X itu berapa, membeli komoditas Y itu diperbolehkan berapa. Tujuannya apa kebijakan non-tarif ini? Untuk melindungi produksi dalam negeri, jangan sampai nanti terdistorsi harganya karena impor besar-besaran sehingga produk lokal tidak laku. Misalkan impor beras mengakibatkan apa? Harga beras turun, padahal petani lagi panen. Nah, kalau petani panen harganya turun, maka dia tidak bisa mencapai BEP, harga pupuknya, terus tenaga kerjanya, harga bibitnya, pemeliharaannya, airnya, dan lain-lain. Untuk itulah diperlukan kebijakan perdagangan luar negeri melalui skema non-tarif. Nah, yang selanjutnya adalah kebijakan perdagangan dalam negeri. Kebijakan perdagangan dalam negeri ini bisa meliputi pajak penjualan, retribusi, dan kewajiban pembayaran lainnya. Misalkan PPh 23 kalau kita ada kontrak kerjasama dengan pemerintah, misalkan dalam pengadaan barang. Ada juga pengaturan distribusi barang, pengaturan stabilisasi harga, itu untuk melindungi siapa? Untuk melindungi konsumen. Ada juga kebijakan produksi, contohnya melalui subsidi atau pajak langsung produsen. Ada kebijakan kredit PPN ya, PPN masukan dan keluaran, itu saling dikreditkan. Terus kemudian ada juga tempat atau kawasan-kawasan khusus yang dibebaskan dari PPN, KEK ya, kawasan ekonomi khusus. Terus ada juga perlindungan harga pokok produksi dan sarana produksi. Ada juga pengaturan penggunaan sarana produksi. Nah, itu adalah bentuk dukungan pemerintah terhadap segmen usaha atau proyek usaha atau proyek bisnis yang baru akan dijalankan. Ketika kita melihat proyek bisnis atau ingin membangun unit bisnis atau ingin membangun suatu usaha, maka kita harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan ini. Nah, ada juga kebijakan tidak langsung. Contohnya apa? Kebijakan ekonomi makro melalui over atau under valuation nilai tukarnya. Kebijakan kurs ya, utamanya untuk perusahaan-perusahaan yang dia itu bahan bakunya impor. Terus ada pengaturan suku bunga. Kenapa? Ini juga mempengaruhi secara tidak langsung. Jika suku bunga bank itu tinggi, maka orang-orang akan cenderung untuk menabung saja daripada melakukan investasi ke perusahaan. Kenapa? Karena investasi ke perusahaan itu nanti mengandung risiko yang cukup tinggi dibandingkan dengan tabungan ke bank. Maka dari itulah disusun suatu pengaturan suku bunga agar orang-orang yang memiliki kekayaan yang melimpah itu lebih tertarik untuk melakukan investasi daripada melakukan aktivitas menabung.
Terus kemudian ada alokasi kredit perbankan. Di samping itu ada proteksi perdagangan. Proteksi perdagangan itu untuk mencegah adanya distorsi pasar. Apa itu distorsi pasar? Jadi distorsi pasar adalah perbedaan harga antara yang berlaku dengan harga yang seharusnya. Tujuannya apa? Untuk melindungi konsumen bisa, untuk melindungi produsen juga bisa. Contohnya apa ini? Perusahaan apa? PLN. Terus kemudian Pertamina. Nah, itu kan harga yang seharusnya itu lebih tinggi daripada harga yang di pasar. Kenapa? Karena pemerintah memberikan subsidi. Nah, proteksi perdagangan yang lain adalah transfer pendapatan ke konsumen maupun ke produsen. Di sini pun pemerintah Indonesia juga menetapkan suatu kebijakan tidak boleh ada monopoli ya, monopoli perdagangan. Jadi misalkan ambillah contoh perusahaan mie Indofood. Nah, Indofood itu awal-awalnya kan dulu 90% pasar atau market share-nya itu dikuasai oleh Indomie. Nah, ada aturan tidak boleh melakukan monopoli sehingga Indofood itu di samping memasarkan Indomie, kemudian dia membuat suatu brand-brand baru seperti apa? Seperti Supermie, Sarimie dengan segmen pasar yang di bawah Indomie. Tujuannya adalah untuk memecah konsentrasi pembeli sehingga transfer pendapatan ke konsumen ataupun produsen itu harapannya itu bisa merata. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai aspek sosial. Aspek sosial. Jadi kalau kita lihat, tujuan utama perusahaan itu adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau dilihat dari aspek ekonomi ya, intinya tuh perusahaan itu pengennya mencapai keuntungan yang maksimal. Nah, namun demikian, perusahaan tidak mungkin bisa mencapai keuntungan yang maksimal jika perusahaan itu sendirian. Maksudnya itu, aku pengen dapat keuntungan maksimal, tapi aku bisa kok apa-apa mandiri. Nah, itu tidak bisa mengabaikan kepentingan-kepentingan lingkungan sosial di mana perusahaan tersebut berada. Kenapa? Karena perusahaan tidak dapat hidup sendiri. Misalkan, perusahaan pengen mendapatkan keuntungan maksimal, caranya apa? Menjual produk. Apakah produk itu bisa dibikin sendiri, dijual sendiri, dikonsumsi sendiri, jadi didistribusikan sendiri? Kan nggak mungkin. Ketika dari produksi, kemudian distribusi, kemudian sampai pada rantai akhir konsumsi hanya dilakukan oleh perusahaan sendiri, itu juga tidak bisa mencapai keuntungan yang optimal. Dia membutuhkan satu tatanan kompleks pluralitas dalam masyarakat. Jadi, dia harus melibatkan masyarakat. Untuk produksi, dia butuh tenaga kerja. Untuk distribusi, dia perlu orang lain yang menyalurkan produk-produknya. Terus kemudian untuk konsumsi, ketika dia bisa mengakomodasi kebutuhan dari konsumen dengan baik, maka konsumen ataupun masyarakat itu bisa membelinya dan mengakibatkan perusahaan bisa menjual produk sehingga pada akhirnya dia bisa mencapai keuntungan yang maksimal. Nah, namun demikian ketika perusahaan itu tidak peduli pada lingkungan sosialnya, misalkan, oh perusahaan beroperasi tapi mengakibatkan pencemaran lingkungan, itu bisa dituntut secara hukum. Masyarakatnya tidak suka, sehingga apa? Sehingga bisa ditutup. Nah, itu juga kurang bagus. Maka dari itu, perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial. Nah, untuk aspek sosial di sini, kita ada tiga poin pokok pembahasan. Perusahaan atau studi kelayakan bisnis dinilai dari aspek sosial. Yang pertama, perusahaan sebagai lembaga sosial.
Sebuah perusahaan memiliki tugas melaksanakan bermacam-macam kegiatan dalam waktu yang bersamaan. Misalkan perusahaan manufaktur, selain membeli bahan baku, dia akan mengolahnya menjadi barang jadi, kemudian mendistribusikannya ke pasar, terus kemudian setelah itu dia akan melaksanakan kegiatan lain seperti penelitian, pengembangan, terus kemudian inovasi, penyediaan lapangan pekerjaan. Jadi sebenarnya tuh perusahaan adalah sebuah lembaga sosial. Yang kedua, perubahan kondisi sosial yang kompleks. Kondisi pandemi yang beberapa periode ini melanda Indonesia maupun seluruh dunia secara umum, itu akan mengakibatkan perubahan dalam tatanan masyarakat sosial yang cukup kompleks. Misalkan, ketika perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan seperti yang diharapkan, dengan beban keuangan yang cukup berat, misalkan dia harus menggaji karyawan secara periodik, sedangkan produknya tidak bisa dijual secara normal, maka dia akan dihadapkan pada keputusan apakah harus mem-PHK karyawannya sebagian, ataukah harus mengurangi gajinya dari karyawan, atau kebijakan apa yang harus dia terapkan. Kenapa harus dipertimbangkan segala aspek itu? Karena ketika kita memilih untuk PHK beberapa karyawan, pasti akan mempengaruhi sisi psikologis baik karyawan yang di PHK maupun karyawan yang tetap berada di perusahaan. Nah, maka dari itu akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam sistem sosial. Maka kita harus mempertimbangkan secara bijak ketika terjadi perubahan tatanan sosial itu apa, alternatif solusi apa yang paling baik yang harus diambil oleh perusahaan, yang tidak membawa dampak sosial secara masif. Tuh. Nah, terus untuk yang terakhir, aspek sosial adalah perusahaan dalam masyarakat yang pluralistik. Masyarakat yang pluralistik adalah sebuah kehidupan berbagai kelompok yang mempengaruhi lingkungan perusahaan dalam mendapatkan harapan-harapan sosial, ekonomi, ataupun politik. Dalam sistem sosial yang kompleks sekarang ini, kelompok masyarakat yang terlibat di dalamnya sudah banyak sehingga berhubungan antara satu dengan yang lain. Contohnya ini untuk aspek sosial di mana perusahaan dalam masyarakat yang pluralistik adalah yang pertama, membuka lapangan kerja baru. Ketika perusahaan membuka lapangan kerja baru, itu tidak mesti bahwa pendaftarnya itu hanya berada pada lingkungan sekitar perusahaan. Ada masyarakat-masyarakat yang di luar daerah itu juga ikut andil di dalam pengembangan perusahaan itu, jadi karyawan yang di sana. Sehingga karyawan dalam suatu perusahaan kemungkinan berasal dari budaya yang berbeda, cara hidup yang berbeda, sehingga itulah yang dinamakan dengan masyarakat pluralistik dalam perusahaan. Yang kedua, melaksanakan alih teknologi. Dengan dilakukannya alih teknologi kepada pekerja dengan berbagai cara pelatihan yang terprogram dengan baik, diharapkan tidak hanya meningkatkan skill pekerja tetapi juga sikap mentalnya sebagai tenaga kerja yang semakin andal dan kokoh. Sedangkan untuk peningkatan mutu hidup, di situ sudah tentu ketika kita membuat proyek bisnis, maka akan mengurangi angka pengangguran. Kalau angka penganggurannya berkurang, maka pendapatan meningkat. Kalau pendapatan meningkat, daya belinya meningkat. Kalau daya belinya meningkat, dia bisa mengejar kualitas hidup yang lebih tinggi.
Yang terakhir adalah pengaruh positif. Proyek bisnis hendaknya dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat sekitar secara positif. Seperti semakin baiknya kondisi fisik seperti jalan, jembatan, juga mempengaruhi positif terhadap kondisi mental, psikologis dari lingkungan sekitarnya. Mereka akan, "Oh, ada perusahaan di sana, nanti keluargaku atau misalkan anakku kalau sudah lulus bisa cari kerja di sana," atau gimana. Jadi ada semacam, kenyamanan dari masyarakat di mana perusahaan itu berada. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas adalah aspek politik. Aspek politik ini kita lihat dari dua sisi ya, good news dan bad news. Kayak seperti ketika kita belajar akuntansi, ada good news, bad news itu berdampak pada aspek lingkungan investasi. Nah, good news itu adalah berita baik, kalau bad news berita buruk. Apa sih? Apa hubungannya berita baik dan buruk terhadap suatu unit bisnis yang akan kita bangun? Nah, good news ini merefleksikan berita-berita yang dapat diterima oleh pasar tentang berbagai faktor, kondisi suatu negara yang berhubungan dengan dunia investasi, yang mendukung potensi ataupun diharapkan atau diekspektasikan bisa membawa dampak keuntungan bagi dunia investasi. Contohnya apa? Misalkan Indonesia punya lembaga yang namanya KPK. Semua koruptor ditindak dengan tegas. Menciptakan suatu masyarakat yang jujur, adil, transparan, akuntabel. Nah, ketika kondisi lingkungan negara dari politik suatu negara itu ada yang seperti itu, maka investor dari luar akan, oh berarti kalau kondisinya seperti itu, biayanya sedikit, biaya modalnya sedikit. Kenapa? Karena saya bisa menjamin atau saya bisa saya dapat memperoleh asumsi kepastian yang cukup tinggi bahwa orang-orang di sana itu baik, kondisi lingkungan politiknya baik, sehingga ketika dilakukan investasi kemungkinan pertumbuhannya baik. Kalau pertumbuhannya baik, maka dapat bagi hasil yang semakin tinggi. Kalau bagi hasilnya semakin tinggi apa? Berarti saya semakin untung. Ya udahlah saya investasi. Nah, itu implikasinya apa pada studi kelayakan bisnis? Ketika semakin banyak orang yang ingin melakukan investasi, maka potensi kita untuk bertumbuh dan berkembang itu semakin bagus. Jadi proyek bisnis kita itu kemungkinan besar bisa diterima oleh masyarakat. Terus kemudian sebaliknya bad news, ketika ada berita bahwa kondisi politik suatu negara terpecah menjadi dua kubu, saling menjatuhkan, ada tindakan huru-hara yang anarkis. Nah, orang mau investasi juga pikir-pikir kan, lah saya nanti investasi pada negara X, di sana ada huru-hara, baru dibangun tokonya sudah dijarah misalkan, sudah dihancurkan oleh masyarakat yang anarkis. Nah, ini pasti akan berdampak pada investor yang takut memasuki pasar investasi tersebut. Kalau investornya nggak melirik, berarti ketika kita membuat suatu proyek atau suatu bisnis yang membutuhkan dana investasi yang besar, tidak bisa, sehingga di sini tidak mampu berkembang sesuai yang diharapkan. Itu ya, aspek politik ada good news dan bad news. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini.
Terima kasih sudah bergabung, mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam saya menyampaikan. Akhir kata, terima kasih, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.